Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Estianti dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi mempengaruhi perubahan sosial pada masyarakat. Sebelum memasuki ke poin A, saya akan membahas secara singkat tentang pengertian-pengertian dari perubahan sosial. Di sini saya akan membahas pengertian perubahan sosial menurut para ahli dan pengertian perubahan sosial itu sendiri. Yang pengertian menurut para ahli. Yang A, menurut Profesor Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, serta pola perilaku masyarakat. Yang B, menurut Max Weber, perubahan sosial adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur. Yang C, menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, perubahan sosial merupakan suatu hal yang tetap dan selalu ada di dalam alam semesta. Masyarakat generasi baru tidak mungkin meniru ataupun mengambil alih kebudayaan dari generasi sebelumnya. Generasi baru pasti akan selalu menginginkan perubahan. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Sekarang kita memasuki ke poin A, yaitu teori utama perubahan sosial. Teori utama perubahan sosial ada 4, yaitu teori siklus, yang kedua teori linear atau perkembangan, yang ketiga teori konflik, dan yang keempat teori evolusi. Teori utama yang mendukung perubahan sosial ini adalah teori linear atau teori perkembangan. Sebelum membahas alasannya, apa sih teori linear atau perkembangan itu? Teori linear atau teori perkembangan menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat berujung atau menuju ke satu titik yang sama. Teori ini juga merangkum proses evolusi maupun revolusi. Untuk alasannya, yaitu teknologi semakin lama semakin canggih. Yang awalnya masyarakat melakukan apapun dengan cara tradisional dan melakukannya pun membutuhkan waktu yang lama, tetapi dengan adanya teknologi, kini masyarakat melakukan hal apapun menjadi lebih cepat dan lebih modern. Contohnya dalam bidang pertanian. Petani awalnya membajak sawah menggunakan kerbau, dan hal yang dilakukannya pun membutuhkan waktu yang lama. Tetapi berkat adanya teknologi modern, yaitu berupa traktor, pekerjaan petani dalam membajak sawah menjadi lebih cepat. Sekarang kita memasuki poin B, yaitu teori modernisasi, teori modern perubahan sosial. Teori modern perubahan sosial itu ada 3, yaitu teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori sistem dunia. Teori modern yang mendukung perubahan sosial ini yaitu teori modernisasi. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat yang lebih modern. Untuk alasannya yaitu masyarakat tidak pasrah pada nasibnya dan mulai berpikir ke arah yang lebih maju. Maksudnya, masyarakat berusaha untuk mengikuti perkembangan apapun, contohnya dalam teknologi yang awalnya dari tradisional ke cara yang lebih modern agar tidak ketinggalan zaman. Karena di zaman modern seperti ini, apapun yang dilakukan harus serba cepat. Contoh teknologinya dalam bidang transportasi yaitu awalnya transportasi masyarakat dibantu oleh hewan, contohnya delman, dan dengan cara di kayu, contohnya yaitu becak dan sepeda. Kini, sekarang transportasi masyarakat dibantu dengan menggunakan mesin,
Contohnya yaitu kendaraan bermotor yang penggunaannya lebih modern dan lebih cepat. Sekarang kita memasuki poin C, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial dibagi menjadi 3, yaitu perubahan berdasarkan waktu, berdasarkan intensitas, dan berdasarkan penyebab. Berdasarkan waktu juga dibagi menjadi 2, yaitu perubahan evolusi atau lambat dan perubahan revolusi atau cepat. Untuk berdasarkan intensitas juga dibagi menjadi 2, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Untuk berdasarkan penyebabnya juga dibagi menjadi 2, yaitu perubahan direncanakan dan perubahan tidak direncanakan. Untuk perubahan berdasarkan waktu, bentuk perubahan sosial yang mendukung jika berdasarkan waktunya adalah perubahan revolusi atau cepat. Mengapa hal tersebut masuk ke perubahan revolusi atau cepat? Karena pemikiran masyarakat semakin pandai, maju, dan modern dalam menciptakan dan memanfaatkan teknologi. Hal tersebut dapat membuat teknologi juga semakin canggih. Contohnya, dalam bidang komunikasi, yaitu dahulu masyarakat dalam berkomunikasi menggunakan surat. Tetapi karena adanya handphone, kini masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapat balasan dari orang yang kita ajak berkomunikasi. Bahkan handphone saat ini semakin berkembangnya zaman, semakin canggih pula handphone tersebut. Saat ini masyarakat menamai handphone tersebut menjadi smartphone karena canggihnya teknologi tersebut. Perubahan berdasarkan intensitas. Bentuk perubahan sosial yang mendukung jika berdasarkan intensitasnya adalah perubahan besar. Mengapa perubahan sosial ini intensitasnya masuk ke perubahan besar? Karena perubahan sosial ini dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Misalnya, penemuan internet dan komputer yang mengubah cara komunikasi secara besar. Atau penemuan mesin uap yang mengubah proses produksi dari penggunaan tenaga manusia menjadi penggunaan tenaga mesin. Perubahan berdasarkan penyebab. Bentuk perubahan sosial yang mendukung jika berdasarkan penyebabnya yaitu perubahan direncanakan. Perubahan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Perubahan yang direncanakan ini didasarkan atas pertimbangan dan perhitungan secara matang tentang manfaat perubahan tersebut bagi kehidupan masyarakat. Cepat atau lambatnya proses perubahan ini sangat dipengaruhi oleh besarnya kemampuan dan tanggung jawab dari para pembaharunya. Di samping tergantung pada kesesuaian antara program perubahan dengan kepentingan masyarakat, orang-orang yang menghendaki suatu perubahan bertugas sebagai pimpinan dalam mengarahkan perubahan dan bertanggung jawab dalam mengawasi perubahan tersebut. Gambar tersebut adalah orang-orang yang menemukan dan menciptakan teknologi yang membuat zaman semakin modern. Sebelum memasuki poin D, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial pada masyarakat, saya akan membahas sedikit tentang faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang melandasi terjadinya suatu perubahan dalam diri masyarakat itu sendiri. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan sosial dari lingkungan sekitar masyarakat. Sekarang kita memasuki poin D, yaitu faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial pada masyarakat. Untuk faktor pendorong, sistem pendidikan yang maju. Sistem secara sederhananya dapat diartikan sebagai jumlah atas keseluruhan dan bagaimana bagian yang tidak bisa berpisah atau sama lainnya, sehingga bagian tersebut saling berhubungan untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan untuk sistem sosial pendidikan yang sistematis harus mampu mengorganisasi daya kreasi, imajinasi,
sikap, dan intelektualitas peserta didik dengan fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran. Sistem pendidikan yang demikian dianggap mampu mendorong bentuk perubahan sosial ke arah kemajuan. Untuk yang kedua, yaitu keinginan masyarakat untuk maju. Salah satu faktor adanya perubahan sosial dalam masyarakat yang mampu mendorong adalah faktor internal, yaitu keinginan masyarakat di dalamnya untuk hidup lebih maju. Dorongan dalam diri sendiri untuk memperbaiki keadaan merupakan salah satu teori penyebab perubahan sosial. Keinginan untuk memperbaiki keadaan dapatlah dilakukan dengan melalui berbagai bidang, misalnya dalam ekonomi, pendidikan, budaya, dan organisasi sosial. Yang ketiga, sistem lapisan masyarakat terbuka. Selanjutnya, yang menjadi faktor pendorong perubahan sosial adalah sistem masyarakat terbuka yang mampu memberikan kesempatan kepada setiap orang yang berkompeten untuk melakukan perubahan status sosial dan peran sosial dalam hidupnya. Yang keempat, ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan. Terkadang masyarakat menyadari kekurangan dalam kehidupannya, sehingga mendorong mereka melakukan perubahan. Masyarakat yang terisolasi mulai menyadari tentang berbagai kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi jika mereka menjalin hubungan dengan masyarakat lain. Akhirnya, masyarakat mulai mengubah pola pikirnya untuk menerima hal-hal baik dari sistem kebudayaan yang di luar masyarakat itu sendiri. Yang kelima, penemuan baru, discovery and invention. Discovery adalah penemuan unsur-unsur kebudayaan yang baru, baik berupa suatu alat maupun ide baru. Discovery akan menjadi invention kalau masyarakat sudah mengakui, menerima, dan menerapkan penemuan baru tersebut. Invention adalah usaha yang disengaja dan sungguh-sungguh dilakukan guna memperoleh hal yang baru. Sebelum menciptakan sesuatu, orang biasanya melakukan uji coba berkali-kali sampai ditemukan unsur baru yang benar-benar cocok. Invention tidak hanya terbatas pada penemuan teknologi baru, namun juga dalam bidang pemerintahan, hukum, pendidikan, hubungan keluarga, dan ekonomi. Faktor penghambatnya. Yang pertama, adanya rasa khawatir terhadap integrasi masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang takut dan khawatir terhadap terjadinya perubahan di masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat tersebut beranggapan bahwa perubahan dapat menggoyahkan integrasi dalam masyarakat. Selain itu, perubahan yang terjadi di lapisan masyarakat dinilai sangat dapat mengganggu tatanan sosial yang sudah berlangsung. Yang kedua, adat dan kebiasaan. Setiap masyarakat, khususnya Indonesia, tentu memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Contohnya, kebudayaan dan adat dari Jawa berbeda dengan adat dan kebiasaan dari Sumatera. Begitu pula Kalimantan dan Papua juga berbeda. Kebiasaan atau adat istiadat merupakan sebuah pola perilaku anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Adat istiadat dalam masyarakat tidak akan berubah ketika suatu saat timbul krisis adat dan kebiasaan itu sendiri. Dalam tatanan masyarakat akan sangat sulit untuk merubah adat dan kebiasaan yang sudah terbiasa dilakukan atau dipakai. Hal ini tentunya menjadi faktor penghambat dalam mencapai perubahan sosial. Untuk yang ketiga, yaitu sikap tertutup masyarakat. Faktor penghambat perubahan sosial masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh sifat masyarakat yang masih tertutup. Sikap konservatif atau tertutup merupakan sebuah kekuatan untuk menjalankan perubahan dan membawa mental yang buruk dalam menuju kemajuan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat tertutup menganggap bahwa setiap elemen yang datang dari luar sebagai ancaman. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Terlambatnya perkembangan ilmu di masyarakat dapat terjadi karena pergaulan masyarakat yang terbatas.
Tidak adanya niat dan keinginan untuk menambah wawasan di bidang ilmu pengetahuan dapat berdampak terhadap perubahan sosial. Hal ini dapat diakibatkan karena pola pikir yang terbelakang. Selanjutnya, pola pikir tersebut dapat memunculkan pandangan atau stigma terhadap adanya sekelompok masyarakat yang tidak menginginkan adanya perubahan. Yang kelima, hambatan ideologis. Sebuah perubahan dalam masyarakat sulit tercapai jika berbenturan dengan ideologi atau paham yang diyakini oleh masyarakat tertentu. Hal tersebut tentunya karena setiap perubahan yang memiliki hubungan dengan kepercayaan atau agama akan ditolak. Penolakan tersebut terjadi karena dianggap bertentangan dengan ideologi yang mereka anut. Contoh dalam hal ini adalah masyarakat mempercayai bahwa sebelum adanya pembangunan jalan raya, masyarakat harus mengadakan ritual terlebih dahulu. Sekian dari saya. Sebelumnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya melakukan kesalahan dan ada salah kata yang saya lontarkan selama saya mempresentasikan PowerPoint saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.